Bismillahirrahmanirrahim. Salam kognitariat untuk kita semua, orang-orang yang punya daya kognisi, tapi nggak punya daya kapital. Jumpa lagi di konten video esai buatan tutor Ember, aku virtual tutor, PNG tuber, YouTuber, kurang lebih begitu. Dan kali ini konten video esainya sedikit sensitif buat aku pribadi, tapi aku nggak tahu buat teman-teman yang lain bakal kerasa sensitif juga atau enggak. Karena kita belum tentu berada dalam kondisi dan atau latar belakang yang sama dari konteks yang akan disampaikan pada video esai kali ini. Blah. Eh, temanya sih tentang bagaimana rasanya jadi anak bungsu dan cucu terakhir. Jadi konteks awalnya secara personal, aku sendiri adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari keluarga kecilku. Dan fun fact-nya, ibuku itu di keluarganya adalah anak bungsu dan bapakku pun di keluarganya adalah anak bungsu. Dan apa yang terjadi ketika anak bungsu ketemu anak bungsu lalu menikah dan melahirkan anak bungsu? Jadilah cucu terakhir. Dan itulah aku. Jadi dari keluarga besar bapakku ataupun keluarga besar ibuku, aku juga termasuk cucu terakhir. Jadi udah anak bungsu, cucu terakhir dari dua belah pihak keluarga. Itu kondisiku. Dan bila dikaitkan dengan katakanlah pengalaman sosiologis, mungkin ya yang paling dilihat oleh orang-orang awam dan ini pun aku rasakan sendiri adalah saat masih umur umur 0 sampai 12 tahun mungkin ya. Katakanlah dari umur 0 sampai SD kelas 6, aku merasa sebagai anak bungsu, aku merupakan anak yang paling mendapatkan fasilitas maksimal dibandingkan kakak kedua ataupun kakak pertamaku. Yang aku rasakan sih seperti itu ya. Entah mungkin pertimbangan orang tua aku dulu adalah kakak kedua dan pertamaku udah dapet duluan, jadi gantian aku gitu atau gimana. Tapi memang ada kecenderungan begitu masuk ke fase bocil-bocilnya aku, itu fasilitas yang diberikan dari orang tua ke aku tuh lebih maksimal dibanding fasilitas yang orang tua aku berikan ke masa bocil-bocilnya kakak keduaku ataupun kakak pertamaku. Tuh, ada kondisi seperti itu yang memang aku amini gitu. Tapi apakah berhenti sampai situ? Ya, berhenti sampai situ aja kondisi bermanja-manja rianya. Setelah mungkin masuk SMP, SMA, ya mulai pelan-pelan dilepas lah. Paling enggak zaman SMP aku udah mulai harus pulang sendiri pakai bis kota dan di area Jogja itu ada beberapa trayek legendaris. Ada trayek bis kota itu namanya D6, A3, Ras sama jalur 6. Kalau gen-gen alfa sih kayaknya nggak pernah ya naik bis kota kayak gini ya. Dulu pernah nih aku bahkan sampai pernah sebangku sama penumpang transgender gitu simpelnya. Lalu penumpang transgendernya ini juga menjadi pengamen, tapi dengan perilaku yang sedikit ofensif secara fisik atau bahasa simpelnya agak maksa dan atau agak malak gitu dalam mengamen. Pernah juga aku ketiduran sampai 2 kilometer lebih dari titik atau spot yang seharusnya aku berhenti dan turun di situ gitu. Ya banyaklah cerita terkait naik bis kota, tapi intinya keba ke kebahagiaan, bukan kebahagiaan sih, lebih ke fase-fase manja tuh hanya berlaku dari awal aku lahir sampai SD. Kalau dari pengalaman pribadiku dalam konteks anak bungsu. Dan begitu masuk fase kuliah, katakanlah, ada momen spesial
atau ada momen khusus kalau dari aku sendiri yang menjadi eh, life changer buat aku pribadi sebagai anak bungsu. Momennya adalah kakak keduaku udah lulus S2, udah mulai dapat pekerjaan di Jakarta, kakak pertamaku juga udah beberapa tahun kerja di Jakarta, tersisalah aku yang baru mau mulai kuliah di Jogja. Dan saat itu baru beberapa hari pasca aku ikut tes SBMPTN 2018, nenekku jatuh bos di kamar mandinya. Tulang pantat kanannya patah di umur 92 tahun. Bayangin, ada orang umurnya 92 tahun, patah tulang, dan sangat-sangat direkomendasikan untuk operasi. Bayangin resiko kematiannya berapa, Bos? 50-50, betul. 50-50 peluang selamatnya. Dan apa yang terjadi diambil resikonya. Resiko dari opsi operasi itu diambil, tindakan operasi, dan akhirnya nenekku selamat, alhamdulillah. Tulang pantat kanannya tuh bagian tulang yang bundar atau gimana gitu pokoknya itu bisa diganti sama platina kalau nggak salah. Tapi setelah itu bukannya tambah lemes pas operasi, nenekku malah tambah aktif. Tambah aktifnya ini bukan dalam konteks jadi sembuh recovery gitu bukan, tapi dalam konteks pikun. Karena nggak betah di rumah sakit, pengennya pulang, pengennya pulang, pengennya pulang, pengennya pulang, bahkan sampai teriak-teriak malam hari selama 2 jam lebih. Event itu ada rohaniawan laki-laki nyoba nenangin nenekku nggak tenang-tenang, bener-bener yang kenangan indah itu mah. Dan yang menikmati momen-momen histeris tersebut ya dari pihak keluarga cuman aku sama ibuku karena memang hanya kami berdua yang nungguin. In a way, bila dikaitkan kembali ke konteks pengalaman menjadi anak bungsu, momen nenekku mulai dioperasi untuk pertama kalinya itu jadi momen di mana aku harus benar-benar kompak, harus benar-benar nempel, harus punya chemistry sama ibuku dan juga nenekku. Dan sejak 7 tahun yang lalu itulah sampai sekarang di masuk 2026 ini bahkan apa namanya udah menuju tahun ke-8 dari momen life changing tersebut itu jadi momen yang bikin eh, katakanlah kakak-kakakku jadi makin terbang, independen, mandiri, bebas, hidupnya mengembangkan kehidupan baru, punya keluarga yang baru, udah menikah gitu. Sementara aku jujur nggak tahu kapan nikah. Karena memang kondisinya sekarang aku serumah bareng sama ibuku yang umurnya OTW 60 tahun, bapakku OTW 67 tahun, dan nenekku OTW 98 tahun. Yang mana artinya ya aku harus siap nggak siap tuh harus ready. Siap nggak siap harus ready sama aja kali. Eh Ya, pokoknya harus ngambil peran care work atau merawat orang tua atau lansia tersebut itu sih dengan serumah bareng 3 orang. Meskipun kondisinya sekarang ibuku masih aktif, mandiri, bahkan paling solo player gitu loh di rumah. Bapakku juga masih aktif, alhamdulillah. Tapi nenekku udah full bed rest, udah punya banyak riwayat penyakit sekarang ya. Paling nggak dulu pernah operasi tulang pantat kanannya itu, of course. Terus ada riwayat demensia, ada riwayat hipernatremi, ada riwayat gangguan tekanan darah, pneumonia, pembengkakan dengkul, dan juga tulang-tulangnya udah tambah kaku, tambah lemah, sendinya yang tambah kaku, tulangnya tambah lemah, dan itu sangat berperan terhadap kondisi nenekku yang jadi full bed rest. Dan dengan kondisi-kondisi seperti inilah aku justru nggak bisa kabur dari rumah. Dan itulah yang sempat menjadi dilema buat aku sendiri. Di mana sebenarnya aku merasa ada tekanan batin
untuk menjadi anak bungsu sekaligus cucu terakhir yang serumah bareng tiga lansia seperti ini dengan sedikit banyak harus mengambil peran care work. Sedangkan teman-teman sebayaku dengan bebasnya ya kerja di Jakarta, main keluar kota, ambil beasiswa ke luar negeri itu kayak wah nggak usah mikir orang tua mati gitu. Tapi kalau aku sorry sorry bukan bukan doain yang enggak bukan cuman secara realistis ataupun eksplisit itu yang jujur jadi beban pikiranku. Bahkan waktu 2 tahun yang lalu aja deh, pertengahan 2023 tuh, ibuku bilang, Dek, kalau kamu emang mau kuliah pasca sarjana di Jepang, monggo ambil aja. Aku bilang, enggak, kalau aku keluar negeri, yang mijetin ibu siapa? Ibuku bilang, oh nanti ibu bisa kok kuat-kuatin diri ya. Maaf ya Bu, melegedes. Bukan berarti di sini aku mau berniat memutlakkan, wah aku powerful. Enggak gitu. Tapi nggak ada yang gantiin aku buset dan kalau ada yang bisa gantiin peranku aku mau keluar rumah keluar kota keluar negeri aku mau tapi nggak ada negara juga bisa ngasih jaminan apa jaminan care work buat lansia jaminannya apa nggak ada aku berbeda dari teman-temanku yang atau mungkin aku berbeda dari teman-teman yang nonton ini aku berbeda dari kalian meskipun mungkin ada juga di antara kalian yang kondisinya sama kayak aku dan mari kita berpeluk kalau kita kondisinya sama. Tapi jujur rasanya berat sih. Aku sekarang kuliah pasca sarjana sambil tetap serumah bareng bapak ibuku dan juga nenekku dan sambil kuliah pasca sarjana ini sambil pelan-pelan besok Februari mulai masuk semester 2 aku harus mulai merancang tesis dan aku nggak tahu kapan harus masuk rumah sakit lagi untuk menjadi penunggunya nenekku. Secara realistis itu adalah kemungkinan yang sangat-sangat logis untuk dimitigasi dari sekarang. Karena memang kemarin aja 2025 tuh kalau di total ya, mungkin nenekku itu di opnam selama 2 bulan lebih. Jadi dari total 12 bulan di tahun 2025 tuh 2 bulannya sendiri nenekku di opnam. Itu masuk keluar berapa kali ya? Mungkin 7 atau 8 kali totalnya. Wah, dan ya di situ aku yang jadi penunggu gantian gitu sama pramurukti. Tapi tetap aja ya yang namanya penunggu pasien, apalagi lansia harus ada dari pihak keluarga. Dan eh, penunggu dari pihak keluarga itu sangat penting untuk menjembatani informasi antara keluarga besar dengan tenaga rumah sakit. Kalau pramurukti ya nggak nggak sepatutnya dibebankan tugas seberat dan sekonfidensial itu gitu. Otomatis ya aku sesekali alhamdulillah bisa sih gantian jaga gitu sama yang lain. Tapi secara kondisi defaultnya, kondisi generalnya nggak bisa. Emang aku yang harus ngambil posisi ini dan jujur sih memang tekanan godaan untuk tidak bersyukur untuk mengeluh tuh masih ada dan aku masih berjuang memerangi hal itu karena aku juga pernah dengar dari salah satu konten di LinkedIn yang lumayan viral gitu pokoknya ada 2 anak bersaudara gitu kalau nggak salah 2 anak kandung yang saling rebutan terkait tanggung jawab merawat lansia tapi mereka tuh bukan saling lempar-lemparan ya justru mereka sampai ke pengadilan tuh untuk bisa memperebutkan siapa yang ngambil tugasnya itu malah keren sih kalau di Indonesia mah bah, lempar-lemparan aja lebih enak gitu tapi kalau di mereka yang keren-keren kan enggak dan mungkin mungkin dengan kondisiku kayak gini ini jadi jalanku mungkin ya untuk beribadah, untuk berkembang, untuk belajar juga meskipun kalau untuk bekerja kok nggak tahu ya kak. Jujur aja pikiranku nggak habis thinking gitu sih kayak gimana caranya aku bisa kerja sambil serumah sama tiga lansia sambil harus siap siaga kalau sewaktu-waktu ada yang kolaps gitu. Mana aku belum belajar tentang fikih pemandian jenazah gitu.
Nggak tahu juga, aku nggak tahu ya siapa yang meninggal duluan. Bisa aja aku juga yang meninggal duluan. Cuman kalau bicara dengan logika dasar itu katakanlah ya logika dasar manusia yang serba terbatas, of course, memang aku sebagai pihak yang paling muda harus siap siaga untuk menangani siapapun yang lebih tua dari aku di rumahku dan yang mungkin mereka bakal kolaps dan atau sampai meninggal dunia, aku harus bisa berperan maksimal membantu mereka. Itu tanggung jawabku. Dan mungkin sedikit penenang yang membuat aku masih bisa menjaga kewarasan adalah aku melihat perspektif fikih ataupun perspektif statistik deskriptif itu ya. Mungkin ya secara sederhananya. Aku nggak bakal reveal sumber, reveal dalil atau reveal data nggak kelamaan. Karena memang produksi konten video esai ku sifatnya harian ya. Jadi memang kejar tayang upload 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 jadi memang ada keterbatasan di situ tapi dengan segala keterbatasan yang ada aku sedikit banyak baca-baca lah gitu dari Vicky seperti apa lalu secara statistik deskriptif seperti apa ya memang sebenarnya aku nggak sendirian juga gitu kayak aku bukan satu-satunya anak bungsu di Indonesia yang punya beban care kayak gini nggak juga gitu. Secara logika pun itu sangat-sangat masuk akal tanpa harus kumpulin data angetnya. Meskipun kalau kita ngumpulin data angetnya itu bakal lebih bagus, bahkan bisa jadi satu paper sendiri gitu. Apalagi secara fikih gitu, bukan bukan hal yang sama sekali salah karena ya ini bukan kondisi yang aku sengaja kan, buset. Ini kondisi keluarga besarku, buset. Eh, kondisi keluarga besarku di mana banyak dari sepupuku yang udah nikah dan atau nggak bisa attach sama nenekku, yang bisa attach sama nenekku ya tinggal ibuku dan ibuku tinggal punya aku karena kakak pertama sama kakak kedua udah fokus berkeluarga sendiri-sendiri ya ya udah nggak apa-apa itu nggak masalah gitu dan harusnya sudah selayaknya buat aku untuk justru tidak terlalu memaksakan diri menjadi quote in quote sukses seperti anak-anak generasi Z yang lain yang mana mungkin secara sederhananya, kalau kita lihat di media sosial, mereka kesuksesannya sangat berkaitan erat dengan kemandirian finansial, sudah bisa nikah muda, sudah bisa eksplor ke luar negeri dan seterusnya, karier mapan, lalu juga mungkin sudah membuat movement, sudah menjadi influencer dan lain-lain. Wah, wah, aku kalau mau ngejar kayak gitu modal aku dengan beban care work yang udah ada di depan mata kayak ya udahlah Fis gitu ya udah lu mau ngapain gitu sadar diri aja dan mungkin memang apa ya ini mungkin renungan filosofis dan lumayan subjektif yaitu jalanku untuk memuliakan diri dan atau jadi orang yang mulia memang mungkin berbeda dari teman-teman generasi Z ku yang lain yang mungkin banyak di antara mereka yang anak tunggal atau anak sulung jadinya bebas explore gitu. Meskipun bebas bersyarat juga ya mereka pasti gitu, tapi untuk dibebani dengan tanggung jawab berinteraksi setiap hari bersama 2 sampai 3 lansia setiap hari sendirian tanpa ditemani kakak adik kandungnya gitu kayak I think jarang-jarang sih. Dan penting juga loh isu ini sebenarnya. Makanya tak buatin video esainya. Mungkin gitu dulu yang bisa aku yapin di video esai kali ini. Nggak terlalu rapi aku rasa menurutku, tapi paling nggak aku sudah mencurahkan apa yang menjadi isi hatiku dan aku harap curahan isi hatiku ini mungkin bisa dijadikan bahan ide paper. At least dari aku sendiri pengen sih aku follow up sama temanku yang jago di konsentrasi kebijakan sosial. Mungkin kayak gitu dulu, jangan lupa komentar kalau mau request, mau mengkritik apapun, cek kolom deskripsi YouTube itu kolom deskripsi video ini kalau mau keep in touch sama aku. Terima kasih dan salam kognitariat.